Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam Renungan Harian. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama dengan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, inilah diri kami menyerahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan dosa. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat dari-Mu. Kiranya berkat dari-Mu melalui firman-Mu dapat memperkuat kami, memperkokoh iman kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan keindahan nama-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari 2 Samuel 6 ayat yang pertama hingga ke-11. 2 Samuel 6 ayat yang pertama hingga ke-11. Demikian firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalanlah dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom yang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baiklah kita yang baca, yang akan menerapkan, menjalaninya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harap Bapak Ibu dari Senin hingga Kamis ini tidak bosan-bosannya menonton muka saya yang tidak terlalu ganteng ini, karena Ibu Dea masih belum bisa bersama-sama dengan kita untuk mengisi renungan harian karena masih berada di Salatiga. Kiranya kita dapat memberikan doa kepada Ibu Dea agar Ibu Pendeta Dea dapat kembali pulih, dapat kembali semangat untuk menapaki hari demi hari dan berpelayanan selepas dari merasakan kedukaan. Baik, ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang rasa semangat dapat memberikan efek yang kurang baik kepada kita juga. Bagus semangat, tapi terkadang semangat dapat memberikan efek yang tidak baik. Karena apa? Terkadang saking semangatnya kita untuk pergi jalan-jalan, kita buru-buru dan sebagainya, lupa menyalakan lampu. Saking semangatnya hendak pergi, kita lupa kompor masih nyala.
Saking semangatnya kita mau pergi jalan-jalan lupa untuk menutup pintu. Terkadang semangat tanpa adanya kesiapan, tanpa adanya keniatan akan sia-sia. Maka dari itu semangat yang bagus adalah ketika semangat didampingi dengan sebuah ketulusan, sebuah keniatan. Sehingga semangat kita tidak menjadi sia-sia, tidak ada sebuah kepadanan. Dalam baca firman Tuhan pada hari ini, betapa bersemangatnya bangsa Israel saat membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengangkatnya ke kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari dengan rebana, dengan kecapi, dengan gabus, dengan barang-barang lain. Mereka bersukaria, sangat bersemangat sekali. Sangat, wah, terima kasih Tuhan, memuji nama Tuhan. Mereka bergembira ria di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan bernyanyi dan sebagainya. Karena tabut adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah umatnya, menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi karena terlalu bersemangatnya, sampai-sampai mereka mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan, aturan-aturan telah ditentukan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyentuh tabut perjanjian, lambang dari kehadiran Tuhan tersebut. Janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Seperti yang tertulis di Bilangan 4 ayat 15. Namun Uza telah melanggar ketetapan Tuhan itu karena mengulurkan tangannya kepada tabut Allah. Tapi karena apa? Bukan karena disengaja, karena tidak sengaja. Karena saking semangatnya Uza sehingga Uza menyentuh tabut Allah tersebut. Karena keteledorannya Uza harus menuai akibatnya dan ia mati. Ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, bermodalkan semangat saja dalam melayani Tuhan tidaklah cukup. Semangat harus disertai dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah keniatan yang luar biasa. Karena hanya semangat melayani, ayo kita semangat melayani, kita berangkat yuk berpelayanan. Kita patuhan kemana, ayo semangat. Tetapi ketika sampai tempat, sampai berdoa, tunjukkan. Ketika kita semangat mau melayani Tuhan, oke. Semangat sudah punya, niat dikumpulkan dan ketulusan harus ada. Sehingga setiap pelayanan yang kita jalani, kita lakukan akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Dan janganlah kita menjadi seorang pelayan yang hanya seremonial. Kita hanya melakukan tapi tidak melakukannya dengan baik. Itu adalah hari ini aku jadwal berpelayanan, tapi sudah hanya mengikuti jadwal tapi tidak dilandasi dengan ketulusan. Dan kiranya kita dalam berpelayanan harus dengan rasa semangat yang utuh. Seperti orang pada saat itu, ketika tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, mereka bersuka cita, mereka beria-ria, menyanyi, bermain musik dan sebagainya. Tapi biarlah kita juga tetap semangat di dalam berpelayanan yang dengan dilandasi dengan niat dan ketulusan, sehingga semangat kita tidak menjadi semangat yang sia-sia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh semangat untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami semangat karena kami memiliki iman yang kokoh, karena kami memiliki iman yang teguh, karena kami memiliki Engkau yang adalah sumber kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau tetap meneguhkan kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang mau berbakti kepada-Mu. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami teringat Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka dalam sakit penyakit dapat kembali sembuh dan memiliki rasa semangat yang tinggi, sehingga mereka yang sakit dapat kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai anak cucu kami, keluarga kami, sehingga di dalam masa pandemi ini kami tetap dapat survive, kami dapat hidup
seturut dengan ajaran-Mu. Ajarkan kami Tuhan agar kami tidak menyimpang dari ajaran-Mu, tapi justru mengokohkan iman kami agar kami tetap berlandaskan iman kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Dan sumber kati.